Halo guys, bertemu lagi bersama gua Gilang Ramadan dan selamat datang di channel YouTube gua. Ha. Ha. Oke. Di video kali ini gua akan membuat tutorial. Awalnya yang gue pengen bikin vlog, tapi gue akan membuat tutorial jadinya. Karena ada beberapa masalah di kamera gue. Kemarin ceritanya gue beli memori SanDisk yang 16 GB 45 per second. Nah, cuma sayangnya ini bukan SanDisk Extreme tapi SanDisk Ultra. Di awal pemakaian si SanDisk ini masih bisa, jadi dia masih bisa beroperasi untuk video. Tapi setelah mengalami pindah masuk ke laptop, akhirnya si SanDisk ini mengalami masalah. Masalahnya adalah dia nggak bisa ngerekam lama. Jadi cuma 1, 2, 3 detik dia langsung stop sendiri. Nah, oleh karena itu, dikarenakan nggak bisa ngerekam lama, jadi gua nggak bisa explore banyak di daerah pantai ini. Makanya gua akan share atau bagi-bagi tips tutorial aja. Jadi gua akan bikin tips tutorial how to make a time lapse. Ya, itu. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah ketika kita mau buat time lapse, kita harus menentukan objeknya terlebih dahulu. Akan lebih baik kalau misalkan si objek ini lambat bergerak atau cepat bergerak juga boleh. Tapi kalau misalkan kayak objek yang gua maksud itu misalkan kayak awan itu kan jalannya lambat. Nah, itu akan kita percepat. Terus matahari tenggelam atau matahari terbit. Caranya gampang. Yang pertama itu kita siapkan kamera. Nah, ini adalah kamera. Kamera yang gua pakai di sini adalah kamera Canon EOS 550. Kemudian siapkan tripod. Kedengeran nggak? Kemudian siapkan tripod. Setelah siapkan tripod, kita pasang si kamera di atas tripod. Kemudian shoot objek apa yang akan kita buat. Setelah siap, jangan lupa pasang memori. Jadi memori yang gua pakai di sini udah gua masukin Magic Lantern. Dan Magic Lantern ini adalah kayak sebuah hack yang ada di kamera Canon. Jadi nanti biar si kamera Canon ini bisa lebih maksimal diberdayakan, maka harus dipasang Magic Lantern terlebih dahulu. Dan setelah pasang Magic Lantern, kita aktifkan intervalometer. Intervalometer ini khusus untuk membuat video time lapse. Jadi kita bisa setting setiap berapa detik sekali akan foto sendiri. Jadi bebas ukurannya, atau misalkan 10 detik, 5 detik, 6 detik, itu tergantung dari kita mau buatnya. Kemudian setelah membuat itu, kita tinggalkan aja si kamera ini motret sendiri. Jadi kita bikinnya bukan di video tapi melalui foto yang akan kita gabungkan nanti di editing video. Oke, pertama-tama kita nyalakan kamera. Klik tombol on, klik switch, apalah pokoknya nyalain. Nah, sekarang kamera sudah siap menyala. Kita lihat objeknya. Ya, saya rasa objeknya sudah cukup. Kemudian kita setel Magic Lantern. Nah, di sini ada intervalometer. Kita masukkan 10 second. Jadi setiap 10 detik sekali si kamera ini akan memotret sendiri. Ini juga bisa dirubah tergantung kita mau memakainya, bisa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, terserah, bebas sesuai dengan kebutuhan. Kali ini gua mau membuat 6 detik. Jadi setiap 6 detik sekali si kamera ini akan memotret sendiri. Oke, langsung saja. Nah, dia akan memotret sendiri. Nah, seperti itu. Dan setelah si kamera ini beroperasi dengan sendirinya, apa yang kita lakukan? Ya, cuma menunggu aja sih.
Kita lagi lomba lempar-lemparan batu, jauh-jauhan batu. 1, 2, 3. Cepet. Oke, setelah pengambilan gambar untuk timelapse selesai, kita masuk ke video editing. Gue di sini pakai After Effects, buka After Effects. Oke, setelah Adobe After Effects-nya kebuka, kita klik File, kemudian Import File. Nah, kemudian kita import file folder yang hasil tadi gambar yang udah diambil di pantai. Ini kita Ctrl A. Nah, setelah Ctrl A semuanya ke select atau semuanya dipilih, kemudian klik ini JPEG sequence. Jadi kita akan membuat sequence dari foto-foto yang ada di sini. Kemudian klik open. Nah, sekarang sequence-nya udah jadi di After Effects. Drag ke yang ini, yang lambang ini nih, yang biru. Nah, dia udah jadi. Cuma gambarnya masih sama persis. Kemudian ke composition, compose setting, ini ganti menjadi 1280 kalau nggak salah, sama 720. Kemudian frame rate nya ini, frame per second-nya ganti menjadi 24 frame per second. Kemudian klik OK. Kita sesuaikan gambarnya, tinggal di drag kayak gini, sama klik shift biar si gambar ini tidak berubah. Klik shift biar tetap proporsi, klik shift. Nah, ini biar gambarnya tetap proporsi. Kemudian setelah ini jadi, kita langsung rendering. Mana render, export dulu. Jadi klik export, add to render queens. Ini output modulnya kita ganti menjadi H264 untuk internet, atau untuk YouTube itu H264 biasanya yang digunakan. Klik OK. Kemudian ininya ganti namanya menjadi TM-Lapse Paradise. Save, kemudian klik rendering, kemudian klik render. Kita tunggu sekitar beberapa menit.